Hai, hai, hai. Apa kabar semuanya? Hai teman bergurau, semoga semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah kondisi seperti saat ini ya. Amin. Alhamdulillah kita juga sehat dan Yes, kita alhamdulillah. akan masuk ke episode yang cukup emosional hari ini. Betul kan, Alman dan Benar. Pohan? Kenapa betul banget. Kenapa emosional? Karena tanpa terasa kita tuh sudah sampai di episode 11 ya Nat ya di podcast Waktunya Bergurau, Ya, dan kayaknya sudah banyak banget cerita yang sudah kita berikan ke teman bergurau dari teman-teman kita tentang perjuangan mereka dan tentang cerita-cerita mereka di rantau. Dan betul. nggak terasa kayaknya kita sudah harus mengakhiri si podcast Waktunya Bergurau ini nih, Nat. Nah, masa sih kita udah ngakhirin, tapi gue inget-inget lagi kita tuh Hmm, mulai di akhir Juli ya. Ya pokoknya tengah Juli tuh kita betul. udah mulai ide untuk podcast ini sampai akhirnya kita taping dan episode pertama pun akhirnya muncul di akhir Juli untuk podcast Benar. yang bergurau ini dan ternyata udah berjalan 1 bulan dan Yes. kita harus berbicara bahwa hari ini adalah hari yang terakhir untuk episode kita. Bukan begitu, Amanda Betul Pohan? banget, Nat. Betul banget, betul sekali. Tapi balik lagi ke yang cerita tadi, Nat, ya. Waktu awal kita berdua mengkonsepkan ide podcast ini, kita Mhm. nggak nyangka sih sebenarnya bahwa antusias dari Iya, pendengar-pendengar kita, bener bener ya, banget. Nggak pendengar-pendengar nyangka kita banget yang loh. Tahu nggak sih, betul. ternyata Hmm, pendengar kita berapa coba sampai sekarang? Hampir 500 listeners, guys. So, thank you very much wow, buat semua teman-teman bergerau yang terus menyimak betul banget. episode-episode kita. Terima kasih, thank you so Betul much. banget. Jadi terima kasih juga nih untuk teman bergurau, karena Ya, bukan hanya mendengarkan nih Nat, mereka juga berinteraksi sama kita nih Nat lewat iya, dari Instagram kita. Dan betul. apalagi kita kan di beberapa episode terakhir kita sudah memulai untuk mempublish-nya lewat YouTube ya Nat ya. Dan Yes, itu betul, betul, juga betul. viewers dan subscriber kita juga luar biasa tanggapannya. Jadi terima kasih teman bergurau sudah Yes, thank mengikuti you banget. perjalanan teman bergurau, waktunya bergurau dari episode pertama hingga hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kita akan mencoba memberikan yang terbaik selalu untuk teman-teman bergurau. Nah, Betul banget. saya Karena juga kita ingat, selalu nih, Nat, ya, mhm, kalau kita sedikit bocoran juga nih untuk teman-teman bergurau, bahwa ya, setiap episode yang kita tayangkan itu, kita pasti punya pertimbangannya masing-masing nih, Nat. betul. Bahwa topik ini atau episode ini yang harus kita angkat di episode keberapanya gitu. Dan kita Yes. juga masih, apa ya, kita juga mencari teman-teman kita atau bintang tamu kita yang pastinya ceritanya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman bergurau ya, Nat, ya? Iya banget, dan jujur gue personally pun gue belajar banyak banget selama 1 bulan Setuju. kemarin gitu. Apalagi kita berdua melakukan semuanya sendiri, baik itu mulai dari taping, terus material-material buat Instagram ataupun buat Spotify Betul. sampai ke kita edit-edit audio juga. Jadi kita belajar diri kita sendiri juga untuk growing dan kita juga belajar banyak nih dari insight-insight bintang tamunya podcast teman bergurau gitu Benar, kan. benar. Jadi bukan hanya teman berguru yang mendengarin, tapi kita berdua sebagai host juga banyak banget belajar Betul. dari teman-teman kita sendiri ya, nanti dari bintang tamu yang kita ajak ngobrol di podcast Waktunya Bergurau. Yes, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang kita belajar dari bintang tamu kita nih, Dak. Mungkin kita Yes. bisa ngobrolin dikit nih, personally dari lo sama gue sebenarnya episode favorit itu yang mana sih dari season 1? Waduh, Susah ya, susah ya. susah sih sebenarnya, karena benar tadi yang lu bilang bahwa dari episode 1 sampai 10 kita tuh banyak banget belajar dari bintang tamu kita nih, Nat. Jadi ceritanya pun berbeda-beda kan, Nat. Ya, Perjuangan yang berbeda, ya. insight-insight yang mereka kasih juga berbeda. Jadi itu banyak banget yang uh, bisa apa ya, terbersit atau yang gue ingat sampai sekarang sih, Nat. Mungkin Nah, kalau betul. ditanya salah satunya mungkin yang Ya, spontan dari lo dulu deh. terpikirkan. Ini spontan ya, lo nanya Ya, spontan nih. betul. Ini Jadi nggak pakai skrip yang nih kita. ya, kita hari ini nggak pakai skrip, jadi kita Betul. spontan hari ini. Mungkin yang teringat di gue adalah waktu bintang tamunya adalah teman kita Zafira Lubis, Nat. Ya, Masih ingat nggak sih? oh ya, ya, betul, betul, betul. Oke, Benar. oke, gue inget. Jadi dia tuh kita sempet tanya ke dia tentang budaya apa sih yang masih dibawa sampai sekarang dari dia Yes. waktu sekolah di Amerika waktu itu. Dan Mhm. waktu itu si Vira nih menerangkan bahwa yang dia terapkan sampai sekarang salah satunya adalah budaya on time, Nat.
Itu Iya, sih betul banget. yang gua inget ya, Nat, ya. Mhm mhm Jadi, mhm. on time itu, sama aja kita menghargai waktunya orang lain gitu. Jadi Yes. di zaman sekarang atau di era sekarang ini kan mungkin on time atau tepat waktu nih masih dianggap beberapa orang mungkin ya, Mhm. masih menjadi hal yang biasa aja atau malah nggak penting gitu. Iya Yang iya. penting bisa bisa hadir atau bisa, eee, ikut dalam suatu acara telat pun nggak masalah gitu. Padahal nggak Mhm gitu mhm. gitu. Padahal on time itu menunjukkan bahwa kita respect sama orang, menunjukkan Iya. kita respect sama acara tersebut, dan bisa, melakukan preparation untuk, yang matang Mhm. demi keberhasilan atau demi si pertemuan itu, bener nggak sih? Bener banget, dan kita pun jadi ngehargain bahwa orang lain juga udah punya rencana lain loh mungkin, makanya kita Betul, jangan sampai telat gitu loh, karena kalau misalnya kita telat nanti kan delay lagi kan buat ke, yes, rencananya dia ke yang berikut-berikutnya. Wow, luar biasa betul. ya. Itu Nah sih, itu mungkin salah satu insight heeh, yang, gue inget sampai sekarang sih, Nat. iya iya, Kalau kalau menurut lo sendiri apa? Kalau menurut lo, apa sih yang favorit lo tuh ada di episode mana sih, Nat? Nah, kalau gue personally gue suka banget sama episode yang membahas couple yang akan, kuliah bersama, yang mana itu adalah Katie dan Dimas. Hmm, Itu yes yes yes. adalah episode ke-6. Jadi kalau misalnya teman bergurau mau, dengerin lagi silahkan ke episode 6 kita, udah ready di Spotify dan YouTube juga. Jadi di situ tuh gue merasa bahwa, gue belajar ngelihat bahwa lo ketika nyari pasangan, ya lo nyari pasangan yang bisa, membuat lo juga grow gitu loh. Jangan sampai, Yes, malah milih pasangan yang membuat lo tuh mematikan semua mimpi-mimpi lo gitu. Dan ternyata benar, mereka berdua bisa mencapai cita-citanya mereka masing-masing gitu. Bahkan, betul, sekarang mereka pun tetap, apa ya, tetap ada di, masih di US gitu dan mungkin mereka akan pindah lagi ke negara lain, we never know. yes. Tapi ini adalah komunikasi gitu loh, karena, ya Yes, dari awal mereka udah punya visi misi masing-masing, cita-citanya ini, cita-citanya itu. Nah, terus dicari gimana caranya supaya bisa tetap barengan gitu dan ternyata ketemu gitu loh, jalan keluarnya gitu dan walaupun ada long distance marriage-nya bentar-bentar lah ya, beberapa bulan, yes, tapi akhirnya mereka bisa menemukan, jalan keluarnya sampai akhirnya mereka sekarang tinggal barengan dan karena pandemi ini bahkan seru mereka work banget. from home berdua gitu. Jadi Yes, luar biasa banget sih jadi perjuangannya. Jadi gue setuju belajar sih banyak banget. cerita cerita Katie Dimas, salah satu mungkin ya bisa jadi Ya, inspirasi untuk, couple married yang mau mewujudkan mimpinya sama-sama mungkin bisa dengerin episode kita. Mungkin biar untuk mengingatkan dikit nih teman-teman mhm bergurau, kita mhm, dengerin lah cuplikan ini dia, cuplikan waktu yang episode favorit gua, Zafira ya. Lubis waktu ngebahas soal on time Ya, dan itu juga episode ke-5 ya, Dak, ya, yang Zafira Lubis? kelima, oke. Ya, oke. Episode kelima dari teman kita Zafira Lubis dan juga ada cuplikan sedikit dari Katie dan Dimas soal ceritanya mereka untuk bersama-sama Heeh. mewujudkan mimpi mereka. Kita dengerin Nat sedikit Nat. Oke. Budaya yang nempel di sana yang lo bawa pulang ke Indonesia tuh apa sih, Fir? Setelah tinggal setahun di Amerika ya, di New York tepatnya. Ya. Budaya on time, sis. Oh, itu penting sih, benar. Betul, Betul. penting banget. Karena Mm-mm. maksudnya New York itu kan kalau kita bisa pernah dengar tuh ada New York Minute ya, kayak everyone is moving so quickly gitu, semuanya tuh hingar-bingar, cepet banget gitu. Tapi semua orang tuh on time gitu. Bahkan saking on time-nya kadang-kadang aku bisa ketemuan sama teman-temanku gitu ya di pojokan jalan apa jam 11 kurang 2 karena jam 11.00 itu kita mau masuk nonton apa gitu. Jadi Ya sebenarnya sama sih ya. Mhm. Kita tuh kayaknya berdua enjoy experiencing new things, tapi juga kayak itu tadi kayak personally dan professionally juga kita harus ada growth kan gitu. Jadi pindah tuh bukan kayak pengen pindah karena pengen nyobain aja gitu, tapi kan ada goal dari kenapa kita pindah itu kan. Itu sih yang lebih gue value kali ya. Gitu. Oke. Terus senang ada di environment yang membuat kita tuh pengen belajar terus gitu. Jadi Nah, itu Nat tadi Nat Mhm. ceritanya. Luar Bener biasa kan? Itu ya. yang berbekas kan? Itu Banget. makanya teman-teman bergurau juga mesti dengerin tuh cerita lengkapnya di episode podcast waktunya bergurau ya Nat ya. Yes, kalian bisa langsung cek kita di Spotify ataupun di YouTube kita. Yes, dan bisa juga ngeliat cerita-cerita mereka nih Nat, cuplikan-cuplikannya juga di Instagram kita di Nat ya, di @podcast Pastinya. waktunya bergurau. Yes. Nah,
By the way, sekarang kita punya testimoni nih dari season 1 kita. Jadi ada beberapa teman bergurau kita yang selalu mendengarkan episode-episode kita di season 1 kemarin. Wis. Jadi Mereka adalah teman memberikan bergurau garis keras ya kita menyebutnya ya banget. nanti. Banget, karena mereka selalu terdepan ketika dalam mendengarkan episode-episode terbarunya. Karena mereka selalu langsung nge-tag kita bahkan di Instagram Yes. Story dan bilang bahwa episode yang ini tuh lucu banget, episode ini inspiring banget. Jadi kita langsung dengerin aja apa kata mereka. Jadi ada beberapa nih testimoni ya teman bergurau. Langsung aja ya, Dak, kita dengerin. Oke, kita dengerin ini dia apa kata mereka tentang podcast Waktunya Bergurau. Halo, podcast Waktunya Bergurau. Gue udah mirip Anindya Siregar belum? Hai, gue Alida, salah satu teman berguraunya podcast Waktunya Bergurau. Gue di sini pengen ngasih beberapa kesan setelah gue mendengarkan season 1-nya podcast Waktunya Bergurau. Menurut gue sih seru banget, ramai banget, menginspirasi banget, dan juga informatif banget ya untuk orang-orang yang lagi mencari kuliah di luar negeri ataupun ingin merantau. Meskipun gue bukan orang yang lagi mencari inspirasi untuk merantau sih, tapi menurut gue seru aja dan ramai aja untuk didengerin gitu loh. Jadi gue tahu gitu cerita-cerita anak rantau tuh kayak gimana. Semoga podcast Waktunya Bergurau gak cuma sampai season 1 ya, terus menerus ya, ada season-season berikutnya. Gue tunggu. Thank you, bye-bye. Halo, gue Aifa. Gue pendengar setianya podcast Waktunya Bergurau. Menurut gue, podcast Waktunya Bergurau tuh ngebantu banget buat anak-anak muda yang mau sekolah keluar, yang mau merantau jauh dari keluarga, bisa makin motivasi. Atau buat orang-orang yang udah berkeluarga juga guna sih. Kayak buat mikir nanti anak gue bisa deh kayaknya sekolah ke luar negeri, bisa deh merantau, berjuang, jadi orang. Thank you ya podcast yang Waktu Bergurau. Semoga sukses terus dan makin banyak listenernya. Dah. Halo, gue Taya. Gue adalah salah satu pendengar podcast Waktunya Bergurau. Menurut gue podcast ini tuh sangat ringan untuk didengar, namun berbobot. Isinya tuh bagus buat kita belajar dari pengalaman-pengalaman anak rantau yang meninggalkan Jakarta untuk bekerja ataupun untuk kuliah. Jadi kita bisa mendengar sharing mereka selama di sana dan mengambil beberapa manfaat yang kita bisa terapkan kita di Jakarta ini. Jadi nggak harus anak rantau juga sih yang mendengarkan, karena kita harus selalu ingat guru terbaik untuk kehidupan kita adalah pengalaman. Jadi dengerin pengalaman-pengalaman mereka yang pasti berbeda dengan pengalaman kita itu bisa menjadi pelajaran yang sangat bagus buat kita. Sukses terus ya podcast Waktunya Bergurau. Nah, kayak seru banget ya. Jadi terima Iya. kasih nih untuk teman bergurau yang sudah memberikan testimoni tentang kita. Gue semakin terharu kayaknya nih, Nat, melihat Iya. respon-respon dari teman bergurau ya, Nat ya. Alhamdulillah ya, ternyata podcast kita bisa memberikan kesan dan pesan bagi yang mendengarkan. Alhamdulillah. Benar. Jadi mungkin yang tadinya kita targetkan kita hanya untuk teman-teman kita yang punya rencana ke sana, tapi ternyata bisa lebih luas ya, Nat ya, efeknya. Nat ya. Tadi salah satu teman bergurau bilang malah sebagai orang tua mereka malah terbuka pikirannya untuk anaknya nanti untuk kuliah di luar negeri. Yes, ternyata malah bisa jadi inspirasi juga buat nanti ketika merencanakan untuk anaknya. Dan bahkan tadi juga ada yang bilang kalau ya seru aja gitu buat ngedengerin ketika misalnya lagi berjemur atau lagi jalan, ya ternyata podcast kita Betul. juga bisa menemani hari-hari kalian gitu. Benar. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman bergurau atas testimoninya dan responnya. Dan jangan lupa Nat, gue juga mau infoin juga nih untuk teman bergurau. Kita pernah juga dapat satu DM ya Nat ya dari mungkin seorang ibu yang sedang dalam masa galau bahwa anaknya mau minta izin untuk kuliah di luar negeri. Tapi setelah dengerin podcast kita, si ibu ini makin yakin memberikan izinnya untuk anaknya Nat, karena dengan perjuangan yang dilakukan sama teman-teman kita di rantau sana, yang di kuliah di luar negeri sana, membuat satu kebanggaan untuk diri mereka sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk orang tuanya mereka. Jadi terima kasih nih feedback-nya, terima kasih sudah memberikan banyak masukan, dan itu yang menjadikan kita podcast Temannya Bergurau untuk terus memberikan
cerita-cerita perjuangan yang tentunya tiap episodenya bisa punya insight yang berbeda untuk teman-teman bergurau ya Nat ya. Ya, pastinya dong. Bahkan kita juga senang banget kalau misalnya ada teman-teman bergurau yang tiba-tiba tuh nge-DM kita terus bilang suggestion undang ini, undang itu, terus ternyata universitasnya di sini, mereka pengen denger yang di negara mana. Itu tuh bagus banget buat kita gitu. Jadi kita makasih banget juga buat semua input dari teman-teman bergurau. Betul. Nah, mungkin kalau ngomongin tentang teman-teman bergurau Nat ya, lo masih ingat nggak sih kita tuh sempat di 17 Agustus kemarin, kita Ya, sempat betul. ngeluarin satu episode spesial, itu Yes. kita menanyakan tentang arti Indonesia bagi teman-teman rantau. Itu Ya. juga kita sempat nggak nyangka ya Nat, bahwa Banget. responnya akan segitu besarnya ya dari teman-teman kita ya Nat ya. Yes, dan tahu nggak sih kalau itu tuh ternyata setelah gue hitung-hitung, itu tuh total kita ngedapetin testimoni tentang Yes. arti Indonesia dan mereka mau turut serta dengan inisiatif kita. Total itu dari 35 orang loh. Sebenarnya awalnya, ya gue transparan aja sih, awalnya kita idealis lah ya, kita pengennya 75 orang, karena kan menyambut 75 tahun ulang tahun Indonesia. Tapi karena satu dan lain hal, sebenarnya gue juga senang banget sih, 35 juga itu udah cukup banget buat kita, dan antusiasmenya tuh ketika tanggal 17 Agustus semuanya berbarengan, mereka merepost dari inisiatif kita ini. Jadi semoga bisa menggaung juga pesan-pesan yang ada dari masing-masing teman-teman kita yang udah turut serta. Thank you banget. Tuh kan jadi semakin ini ya, kita jadi semakin emosional nih ngelihat respon-respon tanggapan dari teman bergurau. Jadi gimana nih, Da? Kita akhiri saja atau bagaimana nih, Da? Sebenarnya. Oke deh guys, karena kalian semuanya sangat antusias sekali dan kita juga merasa kita belajar banyak, jadi kita lanjutin aja dah ke season 2, ya kan? Kita lanjutkan podcast Waktunya Bergurau di season 2 ya Nat. Tentunya dengan episode-episode yang luar biasa yang sudah kita siapkan buat teman-teman bergurau ya Nat ya. Yes, jadi tenang aja teman bergurau, kita tetap ada di sini. Kita akan lanjut ke season 2 dengan topik yang lebih fenomenal, lebih insightful banget. Betul kan Almanda Pohan? Betul banget. Jadi kita sudah siapin nih beberapa episode ke depan ya untuk teman bergurau. Teman bergurau bisa cerita, kita akan bercerita lebih luas lagi nih Nat. Karena kan kemarin kita spesifik ke kuliah di luar negeri Nat ya. Nanti di season 2 kita akan lebih luas lagi ceritanya. Kita akan bikin tentunya teman-teman bergurau mendapatkan insight dan masukan yang lebih luas lagi soal rantau di luar negeri nih Nat. Iya, jadi akan makin banyak tips and trick atau gundah gulana ataupun sedihnya atau bahagianya yang akan diceritakan oleh anak-anak rantau untuk kita, dan sangat insightful pastinya untuk teman bergurau. Jadi nggak sabar banget nih untuk kita mulai di season 2. Jadi untuk teman bergurau, jangan lupa saksikan dan nantikan podcast Waktunya Bergurau season 2 ya. Bisa dengar di Spotify, di YouTube channel kita, di podcast Waktunya Bergurau, dan lihat semuanya activity kita, information-nya ada di sosial media kita di Instagram di @podcastwaktunyabergurau. Betul sekali. Oke, kalau begitu Almanda Pohan, terima kasih. Kita pamit dulu ya kalau gitu ya. Untuk episode kali ini kita tutup season 1 ini dengan hal yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih teman bergurau atas responnya. Oke, kalau gitu gue Almanda Pohan. Anindya Siregar. Keep listening our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys. Bye-bye. Sampai ketemu di season 2 ya guys. Bye. Sampai bertemu. Waktu itu. Dan waktu itu si Vira nih menerangkan bahwa